Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Sansori, mahasiswa dari Stikes Widya Dharma Husada, Tangerang, dengan prodi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang demokrasi pada mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Santoso, SPD MPD. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kata demokrasi berasal dari bahasa Latin, demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Yang selanjutnya, pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang selanjutnya, konsep demokrasi. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menunjukkan arti politik dan pemerintahan. Sedangkan rakyat beserta masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum Yunani kuno, dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu bersifat langsung atau direct demokrasi. Artinya, hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak sebagai prosedur mayoritas. Yang selanjutnya, ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang kelima, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang keenam, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, suku, agama, golongan, dan sebagainya. Yang ketujuh, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan ciri-ciri dari demokrasi, bahwa demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Pemerintahan demokratis juga memperlakukan partisipasi warga negara yang baik dan berkualitas kepada pemerintah. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk demokrasi. Dilihat dari sistem pemerintahan, demokrasi ada dua macam, yakni sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih secara langsung dari rakyat. Sedangkan sistem parlementer ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Parlemen adalah pemegang peran utama dalam sistem pemerintahan di negara-negara yang menerapkannya. Parlemen memiliki kewenangan mengangkat kepala pemerintahan serta memberhentikannya dengan mengeluarkan mosi tak percaya. Yang selanjutnya, unsur pokok sistem presidensial menurut Hague. Menurut Hague, sistem presidensial memiliki unsur pokok, yaitu yang pertama, presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Yang kedua, presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki masa jabatan tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan. Yang ketiga, negara dikepalai presiden. Yang keempat, kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan. Yang kelima, presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Dilihat dari prinsip ideologinya, demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi rakyat dan demokrasi konstitusional. Demokrasi rakyat menghendaki tidak adanya perbedaan berdasar kepada kelas sosial, sedangkan demokrasi konstitusional menekankan bahwa demokrasi harus berdasarkan kepada konstitusi. Yang selanjutnya, ciri umum sistem pemerintahan parlemen menurut ensiklopedia
Pemerintahan dan Kewarganegaraan Jilid 5. Menurut Ensiklopedia Pemerintahan dan Kewarganegaraan Jilid 5, secara umum, sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kekuasaan berada di tangan parlemen. Yang kedua, anggota parlemen berasal dari partai-partai politik. Yang ketiga, Perdana Menteri diangkat oleh parlemen. Yang keempat, Perdana Menteri bersama dengan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kelima, anggota kabinet atau seluruhnya adalah anggota parlemen. Yang keenam, kabinet yang dibentuk oleh Perdana Menteri berasal dari anggota parlemen. Yang ketujuh, ratu, raja, sultan, ataupun presiden adalah kepala negara yang menjadi simbol negara. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi menurut Winarno. Menurut Winarno, prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kekuasaan, seperti kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. 2. Pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Yang keempat, pemerintahan mayoritas. Yang kelima, pemilihan umum yang bebas. Yang keenam, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang ketujuh, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedelapan, pengawasan terhadap administrasi negara. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.